Tuhan, biar setiap kami datang dengan hati sebagai pemuji dan penyembah-Mu. Father Lord, let this morning every one of us come with a heart of praise, with a heart of worship. Kami sambut pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh puji-pujian. We're gonna enter this morning with praise and thanksgiving from our heart, from our mouth. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan Amen. Silakan Andi. Selamat pagi semua. Pagi. Yuk kita berdiri yuk. Mungkin seharian we stay at home. Now kita stand up, kita stretch, dan kita akan masuk memuji Tuhan. Siapa di sini bersuka? Who among you are happy today? It's a brand new month. It's not raining like last week. Kita nggak hujan hari ini, udara sejuk. Yuk, mari kita masuk ke gerbang Tuhan karena Dia baik. Amin. Yuk, kita tepuk tangan kita bersama. Yuk, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. We will enter His gate. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, puji Dia ikhlas sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. One more time, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, yuk kita lebih ceria lagi, kita semua di sini sehat, kita semua sini dikasih Tuhan kesehatan lagi, yuk kita muji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, puji Dia tujuh sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Everybody semuanya, sebab Tuhan baik. Yang di rumah, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, dengan suara saja. For the Lord is good, for the Lord is good, oh for the Lord is good, and His mercy endures forever. Amen. For the Lord is good, for the Lord is good, oh for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. One more time, for the Lord is good, for the Lord is good. Amen. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, oh, for the Lord is
is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Beri kemuliaan buat Tuhan, give glory to Him. Amen. You may be sit down, Anda boleh duduk. Sebelum masuk ke dalam penyembahan and sermon, before we go to sermon and worship, I want to read this verse. Aku akan membacakan firman ini. Firman ini mungkin tepat di masa-masa sekarang lagi pandemi. And this verse I think is good for this kind of season for pandemic. Is from Ecclesiastes 3 verse 1, dari Pengkhotbah 3 ayat 1. I'm gonna read in English first. Ecclesiastes 3 verse 1. There is a time for everything and a season for every activities under the heaven. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin semua. Saya bukan dokter, saya cuma kerja di komputer, tapi saya percaya ini pandemik akan berakhir pada waktunya. Amin. Mari kita tenangkan diri kita. I'm not a doctor, I work in computer field, but I believe this whole thing will be done in His time. Let's close our eyes. Mari pejamkan mata kita. Yang di rumah mungkin bisa ambil satu juga dan renungkan Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tangan Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, hidupku di dalam-Mu, hidupku di dalam-Mu, rencana yang terindah, rencana yang terindah ada padamu, ada padamu, walau belum terjadi, walau belum terjadi, walau belum terlihat, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu ya Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang berkuasa. Berkat-Mu, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Mari ulangi lagu ini sekali lagi. Hidupku di tangan-Mu, hidupku di tangan-Mu, hidupku di dalam-Mu, rencana yang terindah ada padaku, walau belum terjadi,
berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. With our voices, dengan suara saja. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan yang bekerja. Memulihkanku, menyembuhkanku. Dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang bekerja. Berkat-Mu, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan pasti terjadi. Mukjizat Tuhan, mukjizat Tuhan pasti terjadi. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Let's talk to Him, let's shout His name, let's worship Him more. For You are great, for You are great Lord. For You are great Lord. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. With our voices, dengan suara saja kita menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Engkau.
buat bulan baru ini Tuhan Yesus. God, thank you for this new month. God, thank you for our health. Tuhan, terima kasih buat kesehatan kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat kalau kami sudah pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan, terima God, thank you for the job we have. Thank you for the family we have. Thank you buat keluarga kita Tuhan. I want to pray for today's service. Aku ingin berdoa buat service hari ini Tuhan Yesus. Touch each one of us and also the speaker today. Jamah hati kami dan juga Om Aldo yang akan memfirmankan firman-Mu Tuhan. In Jesus name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. You know what? One thing that I miss adalah yang barusan. Pada saat kita bisa sama-sama mendengar suara nyanyi-nyanyi sama-sama. Karena bagi saya tuh udah lama banget kita nggak mendengarkan itu. How about one more time? Hanya kita aja. Sebab Kau besar. 1, 2, 3. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Dengar pujian kami Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Yes. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mungkin Anda yang di rumah nggak ngerasain, tapi ini sesuatu yang udah lama banget nggak pernah saya dengar. Pada saat kita benar-benar berhadapan in person kayak begini dan bisa memuji Tuhan dan mendengar kayak bersatu hati sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan kita. Sekali lagi sama-sama kita kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita akan ambil bagian perjamuan kudus sebentar lagi setelah firman Tuhan, dan dari Philadelphia so far belum ada pengumuman apa-apa mengenai perubahan. So we're gonna continue if the weather permit. Kalau cuacanya diizinkan, kita akan sementara beribadah di tempat ini sampai Agustus akhir. Hopefully September udah ada perubahan. Tapi mari kita sama-sama terus berdoa untuk apa yang sedang kita jalanin sama-sama pada pagi hari ini. Bulan Agustus ini kita berbicara tentang self improvement. Bagaimana kita mengembangkan diri kita. Minggu lalu salah satu yang dibahas adalah seringkali yang menghambat untuk pengembangan diri kita adalah pada saat kita banyak menunda-nunda, tarsok gitu. Nah, hari ini kita akan berbicara hal yang lain lagi tentang seputaran self improvement juga, gitu ya. Buka bersama saya Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Yang di belakang bisa dengar suara saya nggak? Pak Agung bisa dengar suara saya? Om Hadi semuanya? Oke, good. Habakuk 3 ayat 17-18 saya mau bacakan untuk Anda semuanya yang di rumah. Silahkan buka juga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini orang lagi nasibnya gimana nih? Istilahnya nih lagi apes banget. Semua yang dia buat tidak ada yang berhasil, tidak ada yang menghasilkan apa-apa. Dan bukan hanya tidak menghasilkan, bahkan dia kehilangan banyak hal. Pohon ara nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tandanya apa? Nggak ada buahnya juga.
Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Nih hidupnya benar-benar apes banget. Kambingnya pada keluar dari kurungan. Dan gak ada sapi dalam kandang. Artinya apa? Hilang semuanya. Tapi yang menarik adalah kata-kata berikutnya. Namun, ini with all the bad things that happen in my life, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. I choose to praise the Lord. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bisa nggak kita kayak dia nih? Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, bisa nggak kita bilang ini? Tuhan, mungkin kerjaan saya nggak lancar. Tuhan, mungkin rumah tangga saya nggak lancar. Tuhan, keuangan saya mungkin nggak lancar. Tapi aku tetap mau untuk bersorak-sorak dalam Tuhan. Dan beria-ria di dalam Tuhan. Masa sulit seperti sekarang ini dan masa sulit di dalam kehidupan Anda itu mengungkapkan siapa Anda sesungguhnya. The true color will reveal, akan terbuka warna asli kita pada saat kita ada dalam tekanan, pada saat ada dalam kesulitan. Apakah itu kesulitan seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, kesulitan keuangan, pekerjaan, dan segala macam. Nah, kesulitan yang kita hadapi ada dua, bisa menghancurkan kita atau bisa membangun kita. Sekali lagi, kesulitan yang kita hadapi bahkan seperti sekarang ini ada dua, bisa menghancurkan kita atau bisa mengembangkan kita. Nah, saya berdoa untuk setiap kita, mari kita pilih. Untuk saya, di tengah kesulitan, saya mau mengembangkan diri. Self-improvement. Nah, salah satu cara yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, salah satu cara pengembangan diri kita adalah berbicara tentang kebiasaan atau habit. Katakan habit. Habit. Nah, beberapa hari yang lalu saya jalan sama satu orang. Nah, ternyata orang ini dia bertumbuh di Bali, sekolah di Bali, bekerja di Bali. Walaupun dia bukan orang Bali sesungguhnya, tapi dia mengatakan bahwa saya adalah orang Bali. Nah, yang menarik dia bilang gini, lagi ngobrol-ngobrol gitu, dia bilang gini, Om, kenapa dulu-dulu di Bali itu begitu aman? Karena dia bilang gini, sudah dari turun-temurun itu sudah dibiasakan yang namanya orang tua kasih tahu ke anak-anaknya, hey, kamu tuh harus ramah, kamu tuh harus baik sama orang, kepada tamu-tamu, kamu harus jaga kebersihan, kamu harus jaga nama baik. Selalu diomongin terus-menerus hingga akhirnya jadi apa? Jadi kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain, hingga akhirnya kebiasaan itu udah menjadi part of their culture. Bagaimana orang Bali itu hingga akhirnya turis-turis lokal dan turis asing senang di Bali karena gitu. Karena mereka melihat bahwa very welcoming, safe, terus udah gitu they respect us, yang gitu-gitu. Nah, ternyata itu karena udah terbiasa, dibiasakan dari turun-temurun. Nah, hal lain berbicara tentang kebiasaan, katanya dibutuhkan waktu 30 hari untuk kita lepas dari kebiasaan yang buruk, atau dibutuhkan 30 hari untuk kita bisa membentuk kebiasaan baru. Let me repeat. Ada 30 hari katanya nih, kata science, 30 hari untuk kita bisa lepas dari kebiasaan lama, atau 30 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Nah, tantangannya biasanya di hari-hari awal, di 10 hari pertama, 15 hari pertama. Tahun lalu pas saya melakukan general check up,
dokter bilang, oh ini kamu di border nih, untuk diabetes kamu di border, untuk tekanan darah tinggi kamu di border, semua segala macam. Dan dia konsult, bukan dia yang konsult sama gue yang konsult sama dia dokter gitu ya nggak. Akhirnya habis ngobrol-ngobrol dia kasih tahu, oh satu yang harus kamu stop adalah kebiasaan minum yang manis-manis. Karena saya cerita, kebiasaan saya adalah pagi-pagi saya ambil teh pakai gula, gitu. Biasa ya, orang Indonesia pakai gula gitu. Nah, akhirnya mereka, si dokternya bilang, kamu harus stop minum yang manis-manis. Kalau bisa nasi dikurangin. Nah akhirnya itu menjadi hari-hari yang berat bagi saya di awal-awal. Karena apa? Karena harus mengganti habit dari sesuatu yang biasa saya lakukan. Tapi puji Tuhan, karena saya mikir ini untuk kebaikan saya juga, akhirnya saya sampai sekarang udah setahun ngurangin yang manis-manis, semua yang sweet-sweet saya kurangin. Jadi kalau kata Vivi, ya udah minumnya nggak usah pakai gula, tapi kalau ada kue atau apa yang itu gula-gula boleh, dia bilang gitu. Dan akhirnya itu yang biasa saya lakukan kalau ada kue di rumah yang manis ya. Kalau nggak ada ya udah telan aja tuh teh pahit ya. Oke. Nah itu satu, dibutuhkan 30 hari gitu. Nah untuk bapak ibu yang punya anak-anak masih sekolah, ada kebiasaan yang baru saya pelajarin juga nih. Untuk Esther yang punya anak gitu segala macam yang masih bersekolah ya. Jadi kita harus punya konsep dulu nih untuk anak-anak kita. Apalagi yang susah belajar. Ada yang di rumah yang punya anak yang masih sekolah, middle school, elementary school, or high school. Jadi bilang gini, ternyata mengajar membuat orang itu jadi belajar dan lebih nempel. Waktu saya dengar pengajaran itu maksudnya apa? Jadi digalang ini, hai para orang tua, apalagi untuk anak-anaknya yang susah belajar, suruh dia ngajarin orang tuanya akan pelajaran dia. Nah kita sebagai orang tua cuma memantau doang, kalau salah kita benerin. Tapi biar dia mengajar, karena sebelum dia mengajar, dia ngapain? Dia pasti pelajarin dulu. Jadi cuma bilang, hey, papa mama mau kamu yang ngajarin. Jadi dia belajar dulu dan dia ngajarin kita. Nah ternyata konsep itu sangat bagus banget. Karena apa? Dengan konsep itu anaknya akan semangat belajar. Karena apa? Dia ngajarin. Orang tua udah gak perlu lagi suruh belajar dulu. Enggak, bilang, hey kamu ajarin papa mama. Jadi anaknya ngajarin. Nah orang tuanya cuma memantau doang, ini benar apa enggak. Kalau orang tuanya ngerti, ya, kalau nggak ngerti kelar aja, ya. Tapi anggap aja orang tuanya ngerti. Jadi yang paling penting adalah anak-anaknya diajarin, disuruh ngajar. Nah, mari buka bersama saya dari Daniel 6 ayat 11. Ini Daniel orang yang sangat disiplin banget, karena Alkitab mencatat bahwa dia biasa berlutut, berdoa serta memuji Tuhan. Gitu. Nah, ada terjemahan lainnya di Daniel 6 ayat 11 dikatakan gini. Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya. Jadi Daniel memang sudah membangun kebiasaan untuk dia 3 kali sehari berdoa, bersyukur, dan memuji Tuhan. Anda kira-kira setuju nggak sama saya? Apakah awal-awalnya Daniel udah langsung punya kemampuan seperti itu? No. Saya percaya Daniel sama seperti kita juga yang struggle untuk membangun kebiasaan tersebut. Tapi Daniel bisa melewati semuanya itu hingga dari kebiasaan itu membentuk menjadi kedisiplinan.
Hingga akhirnya Daniel menjadi seorang yang punya kebiasaan di dalam berdoa, bersyukur, dan memuji Tuhan. Nah, perhatikan nih, pasti Anda udah pernah dengar quote ini. Kalau kita menabur pikiran baik, kita akan menuai tindakan baik. Kalau kita menabur tindakan baik, kita akan menuai kebiasaan yang baik. Kalau kita menabur kebiasaan baik, kita akan menuai kehidupan. Kalau kita menabur kehidupan, kita akan menuai masa depan. Let me repeat one more time. Pay attention. Kalau kita menabur pikiran-pikiran yang baik, kita akan menuai tindakan yang baik. Setelah itu apa? Kalau kita menuai tindakan-tindakan yang baik, kita menabur tindakan-tindakan yang baik, kita akan menuai apa? Kebiasaan yang baik. Kalau kita menabur kebiasaan yang baik, kita akan apa? Kita akan menuai kehidupan. Kalau kita menabur kehidupan, kita akan menuai masa depan. Apa sih di dalam kehidupan kita yang perlu diganti kebiasaannya? Anda yang lebih kenal diri Anda. Orang tuh nggak ada ujuk-ujuk tuh langsung jadi superstar, jadi super. Enggak. Apakah itu dia seorang atlet, dia seorang seniman, dia seorang businessman, top lawyer, top doctor. Itu bukan karena terjadi langsung dadakan. Enggak. Itu karena orang-orang tersebut membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, yang terus-menerus dia lakukan hingga menjadi apa? Menjadi habit. Dari habit jadi menjadi sebuah karakter. Jadi itu nggak ada tuh yang namanya one time, nggak ada. Itu semua terjadi karena sesuatu yang terus-menerus. Kalau saya berdoa untuk Anda terus berpikir dengan baik, Anda akan melakukan hal-hal yang baik. Pada saat Anda melakukan hal yang baik, itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Mari gereja Tuhan, sama-sama kita mulai dengan pikiran yang baik, bertindak yang baik, menjadi kebiasaan yang baik. Jadi Tuhan Yesus waktu itu lagi jalan di Danau Galilea. Tuhan Yesus lagi jalan di Danau Galilea, dia ketemu ada 2 murid barunya nih yang mau direkrut sama Tuhan Yesus. Ya, ada Simon dan juga kakaknya Andreas, kakak beradik mereka. Mereka itu sebagai apa pekerjaannya? Nelayan, penjala ikan. Lagi Tuhan Yesus jalan di pinggir Danau Galilea, Tuhan Yesus melihat mereka dan Tuhan Yesus bilang gini, ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dia penjala ikan dan Tuhan bilang gini, just follow me, I will make you a fisher of men. Penjala manusia. Dan mereka ngikutin Yesus. Akan ada yang namanya apa? Perubahan habit. Karena apa? Selama ini yang mereka kerjain menjala ikan. Dan Tuhan membuat mereka menjadi penjala manusia. Ada perubahan habit. Kolose 3 ayat 8 sampai 9, buka sama-sama. Colossians 3 8 to 9. This is the teaching of Paul. Ini pengajaran dari Paulus. Paulus mengajar gini, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan apa? Manusia lama serta kelakuannya. Nah, menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru itu juga menjadi proses apa? Proses perubahan kebiasaan. Ya udah, yang namanya marah, itu udah manusia lama deh. Fitnah itu manusia lama. Kegeraman itu manusia lama. Mendustai itu manusia lama. Gitu. Sekarang saya mau tanya buat Anda semuanya. Kira-kira ada nggak sih keuntungannya pada saat kita merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita dan masuk dengan kebiasaan baru yang baik? Ada untungnya nggak?
pasti ada. Keuntungan yang paling signifikan adalah kita mempunyai hidup. Bukan sekadar bernafas hidup, tapi hidup kita lebih meaningful. Kita mempunyai hidup karena you change your habit. Dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik. Dan bukan hanya mempunyai hidup, hidup Anda akan lebih sehat. Siapa sih yang gak mau hidupnya sehat? Sehat pikiran, sehat hati, sehat secara fisik. Gak ada lagi orang yang nyarinya. Saya jadi ingat si Bob Sadino gitu. Bob Sadino seorang kaya banget. Ada satu anak muda nyamperin dia, Pak Bob, gimana nih? Saya mau usaha tapi saya nggak punya modal. Dia bilang gitu. Tapi itu Bob Sadino bilang sama anak muda ini, kamu mau nggak satu lutut kamu dihargain 500 juta? Ya nggak mau, kata gitu. Ada tapi yang mau bayar 500 juta, nggak mau. Kalau dua-duanya, nggak mau. 1 M loh, nggak mau. Kayak gitu dibilang gini sama Bob Sadino. Anda setidaknya sudah punya modal lebih dari 1 miliar. Karena Anda mempunyai 2 lutut dan 2 kaki. Ayo kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita itu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang akhirnya membawa kita apa? Bukan hanya memberi kita kehidupan, tapi memberi kita kesehatan. Ada hidup dan ada kesehatan. Dari banyak hal yang perlu kita rubah-rubah. Anda yang lebih kenal diri Anda masing-masing. Di area mana saya harus improve? Di area mana saya harus merubah? Gitu. Apakah itu berhubungan dengan pikiran? Apakah itu berhubungan dengan mulut? Apakah itu berhubungan dengan hati? Apakah itu berhubungan dengan hubungan, dengan keuangan, dengan attitude, semua segala macam? Anda yang lebih kenal diri Anda sendiri. Nonsense kalau kita nggak tahu kekurangan kita. Kita pasti tahu kekurangan kita. Dan kita harus jujur sama diri kita. Nah, tapi pagi hari ini ada beberapa hal yang saya mau kupas secara singkat. Ini yang harus kita improve terus, yang harus kita kembangkan dari diri kita sendiri. Galatia 6 ayat 9 sampai 10, Galatians 6 9 to 10. Buka bersama saya Galatia 6 9 sampai ke 10. Oke. Sebelum saya bacain bahasa Indonesia sehari-harinya, coba Bapak Ibu semua baca sama-sama Galatia 6 9 sampai 10. Udah dapat? 1, 2, 3. Enggak, gua nggak dengar. Yang di rumah juga baca ya. Oke. Galatians 6 9 to 10. Ayo baca sama-sama. 1, 2, and 3. Oke. Bahasa Indonesia sehari-harinya bilang gini nih. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan. Jangan bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Terlepas bicara masalah menuai hasil, apakah ada di antara kita mulai bosan berbuat baik gak? Mungkin karena kita udah buat baik tapi kita dibohongin orang. Kita buat baik tapi kita malah dikerjain orang. Gue jadi malas buat baik Firman Tuhan pagi ini bilang, jangan pernah bosan. Gue buat baik ini gak pernah in return. I never got any return from this person. Iya gak? Gue baik, gue malah dikeme. Gitu. Banyak hal yang kita bilang akhirnya gue bosan buat baik. Nah, firman Tuhan bilang ini, bahwa jangan bosan-bosan berbuat baik. Jadi satu hal saudaraku yang harus kita improve, yang harus kita kembangkan adalah apa? Berbuat kebaikan. Gak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan masalah kebaikan. Semua pasti ngajarin mengenai kebaikan. Apa sih kebaikan? What is kindness? Kebaikan adalah
kualitas dalam memberi dalam bentuk apa aja. Jadi kalau lo ngomongin kebaikan tapi nggak ada ngomongin hal memberi, nonsense. Dan saya ngomongin bukan masalah memberi, masalah sehubungan dengan keuangan. You have to give something. Your sweat, keringat Anda mungkin, doa Anda, waktu Anda, pikiran Anda mungkin, bahkan mungkin keuangan Anda, mungkin space rumah Anda harus beri. Kebaikan adalah kualitas dalam memberi, dalam bentuk apa aja. Terus dikatakan apa? Bersahabat dan peduli akan kebutuhan orang lain. Kuncinya adalah apa? Di kata peduli. So, yang harus kita kembangkan dari diri kita sendiri adalah masalah kepedulian orang lain dengan berbuat baik. Again, setiap Anda introspeksi diri. Apakah saya udah bosan atau menuju bosan di dalam berbuat baik? Nah, karena selanjutnya gini, dikatakan gini, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. So, tabur itu kebaikan sebanyak mungkin, karena kamu akan menuai hasilnya. Jangan bosan, tabur terus kebaikan, karena kita akan menuai hasilnya. Hal yang kedua yang harus kita kembangkan selain kebaikan, Kolose 3 ayat 13. Colossians 3:13. Buka bersama-sama saya. Kolose 3 ayat 13. Oke. Saya mau dengar Bapak Ibu semuanya baca Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Nggak kedengeran ah. Ayo di ruang. Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya tuh enak banget. Kalian harus sabar satu sama lain. Saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian, jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Harus sabar katanya gitu. Sabar dan saling mengampuni. Hal yang kedua yang harus kita kembangkan adalah masalah pengampunan. Saya ingat banget Koden bilang gini, selagi kita hidup kita harus banyak deposit yang namanya apa? Forgiveness. Kita harus banyak deposit yang namanya pengampunan. Hingga pada saat dibutuhkan kita dengan gampangnya melepaskan pengampunan itu buat orang lain. Kita harus mengampuni orang lain, tapi jangan lupa juga banyak di antara kita bisa mengampuni orang lain, tapi kita nggak bisa mengampuni apa? Diri kita sendiri. Ayo, pagi hari ini kita harus belajar untuk mengembangkan diri, untuk mengampuni diri sendiri, dan mengampuni orang lain. Kebaikan, mengampuni. Itu yang harus kita improve di dalam kehidupan kita. Amsal 15 ayat 15. Saudaraku, buka bersama-sama saya Amsal 15 ayat 15. Ini bagus banget. Tadi yang pertama berbicara tentang kebaikan, yang kedua berbicara tentang mengampuni. Amsal 15 ayat 15 yang mau dengar semuanya. 1, 2, 3. Yap. Orang muram harus terus berjuang dalam hidupnya katanya gitu. Orang yang muram. Tetapi orang yang periang selalu berbahagia. Tandanya hal yang ketiga yang kita perlukan di dalam hidup kita yang dalam mengembangkan diri adalah apa? Kita harus banyak apa? Banyak ketawa. Harus banyak ketawa. Saint Thomas Aquinas mengatakan gini,
Tertawa itu perlu karena itu untuk relaksasi pikiran. Karena pikiran kita udah terlalu sering dipakai dan perlu kita tertawa. Bukan hanya tersenyum, tapi tertawa. Karena banyak di antara kita udah terlalu serius di dalam menghadapi hidup ini. Hidupnya udah terlalu serius, orangnya serius, dan nontonnya drama Korea yang mana? Drama Korea yang nangis-nangis, udah kelar di hidup lo. Ayo cari, boleh nonton, boleh. Cari YouTube yang ketawa-ketawa. Cari dramanya, drama yang ketawa-ketawa, yang lucu-lucu. Hidup kita tuh udah susah. Jangan dibuat lagi dengan drama Korea yang kerja nangis, tuh gitu baru makan chips, popcorn, aduh udah tambah lebih lagi. Cari bacaan-bacaan artikel-artikel yang bikin Anda tertawa. Karena apa? Karena kita perlu tertawa. Seberapapun permasalahan di dalam kehidupan kita, kita harus penuh dengan apa? Tertawa. Perlu untuk kita bersukacita, tertawa. With so much laughter. We need laughter in our life. Jangan apa-apa dilihat secara serius kehidupan ini. Hingga akhirnya ada stres sendiri. Ayo, mari kembangkan kehidupan yang mau berbuat baik. Mari kembangkan kehidupan yang mau mengampuni. Mari kembangkan kehidupan yang mau kita tertawa, bergembira, gitu. Supaya apa? Perjuangan kita udah menang duluan nih. Karena kalau kita nggak tertawa, kita penuh dengan cemberut, murmuring, itu perjuangannya lebih berat. Nah, yang terakhir saudaraku, selain tertawa, yang diperlukan adalah ini dia. Matius 6 ayat 6. Dibilang gini, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal keempat, hal terakhir yang mau saya tekankan di sini adalah perlunya kita ambil waktu untuk saat teduh dan meditasi. Pada saat Anda dengar meditasi itu bukan bayangannya itu kayak yang dari agama-agama lain. Enggak. Apa? Yang saya mau sampaikan adalah gini. Bukan berdoa kita ngobrol sama Tuhan. Seberapa sering kita duduk dan mendengar suara Tuhan. Percaya nggak? Anda setuju nggak? Di zaman sekarang ini informasi itu masuk begitu cepat. Di WhatsApp semua, SMS, belum lagi Anda yang suka scrolling di sosial media, informasi begitu banyak. Hingga sekarang ini katanya kita hyper connected, udah sangat connect banget. Hyper connected. Beirut meledak, saat ini juga kita udah tahu. Hyper connected. Dan di tengah kita baca berita Beirut, muncul berita-berita lain. Dunia ini udah saking karena teknologi dan internet, kita udah sangat-sangat terconnected. Hingga karena kita saking terconnectednya, kita dibombardir dengan berbagai informasi. Hingga akhirnya kita nggak pernah dan nggak bisa ngedengar suara Tuhan. Dibombardir dengan informasi kiri kanan, dari informasi yang penting, yang setengah penting, yang nggak penting. Dan biasanya kita fokusin di fokus yang apa? Yang nggak penting kita fokusin. Hingga akhirnya kita nggak ada waktu lagi di dalam mendengar suara Tuhan. Nah, dari Matius 6 tadi bilang gini, hey, ayo dong, kapan Anda terakhir masuk kamar, pintu kamar, ditutup kamarnya, dan Anda duduk diam, nggak pakai ngobrol sama Tuhan, nggak ngoceh. Pernah kapan terakhir Anda gitu? Nggak ngoceh, Anda cuma duduk diam, dan Anda cuma bilang ini, Lord, just speak to me. Anda diam. Ambil saat teduh, meditasi, dan izinkan Tuhan berbicara. Penting untuk kita ambil waktu untuk roh kita, jiwa kita disegarkan. Pada saat kita punya waktu, Anda nggak perlu mengungkapin segala permasalahan kehidupan Anda sama Tuhan. Tuhan udah ngerti. Anda cuma duduk diam, tutup kamar dan bilang, Here I am Lord, ini aku Tuhan. Bicara kepada saya. Ayo saudaraku, saya tahu banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang harus kita kembangin. Tapi itu cuma sedikit yang saya sampaikan.
berbicara untuk kita punya hidup penuh dengan tertawa, penuh dengan pengampunan. Kita kembangkan diri di dalam berbuat kebaikan dan mengembangkan diri di dalam waktu teduh kita. Biar kita di tengah-tengah masa sulit ini, kita mau ambil bagian di dalam mengembangkan diri. Bukan ikutan tiarap, ikutan pesimis, ikutan mundur, tapi mari kita maju dan mengembangkan diri bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan, bagian saya sudah. Saat ini Tuhan yang bicara buat kami masing-masing. Dari tempat Anda masing-masing, pejamkan mata dan bilang, Tuhan, ini aku, bicara kepada aku. Saat ini datang juga di hadapan Tuhan, Anda persiapkan hati Anda sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Akui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan anugerah. In Jesus' name we pray. Amen. Ada di antara Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan? 3 orang belum dapat, tolong. Kalau Anda sudah mendapatkan anggur perjamuan, Anda boleh bangkit berdiri. Ya, saya belum. Oke, yang di rumah Anda juga siapkan roti, minuman apapun juga Anda bisa siapkan. Anda buka roti dulu di atas. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan bersama murid-muridnya. Dan pada malam itu, Yesus mengambil roti. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya.
Dan Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saat ini saudaraku, kita sedang memperingati akan penderitaan Yesus Kristus. Kita nggak boleh ambil perjamuan ini dengan sembarangan and take it lightly, tapi sungguh-sungguh kita ingat pengorbanan Yesus yang nggak main-main. Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, apakah Anda percaya yang di tangan kanan Anda adalah tubuh Kristus Yesus? Kalau Anda percaya, mari kita sambut di dalam nama Yesus. Mari kita buka anggur kita. Yang di rumah juga angkat anggur di tangan kanan kita. Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tugas kita adalah terus memberitakan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang. Itu adalah tugas kita masing-masing. Apakah Anda percaya yang di rumah, yang di tempat ini, yang di tangan kanan Anda adalah darah Yesus Kristus? Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur saudaraku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus kami mau memperingati akan kematian-Mu Tuhan, akan kebangkitan-Mu Yesus. Haleluya. 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 Oh kudus-kuduslah. Oh kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Oh kudus-kuduslah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah. Haleluya. Haleluya. Oh kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau materaikan biar hari-hari kami Tuhan, kami mau menjadi manusia yang mempunyai habit yang baik. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kami melepaskan berkat buat kota ini di dalam pemulihan, di dalam pengurangan akan coronavirus. Pemimpinnya, masyarakatnya diberi kesadaran. Demikian kami mau berdoa Tuhan.
untuk ekonomi di Philadelphia, perekonomian di Amerika, keamanan, saling menghargai satu dengan yang lain ada di negara ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga teringat apa yang terjadi di Beirut, Lebanon Tuhan. Biar gereja Tuhan di seluruh dunia bisa bertindak sesuatu Tuhan, untuk menolong mereka yang ada di sana. Biar terus kami berdoa Tuhan, untuk keselamatan dan pemulihan Beirut, Lebanon Tuhan. Untuk keluarga besar PPC, di dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan yang tahu, Tuhan yang selidiki, Tuhan yang bekerja. Kami percaya Tuhan yang gak pernah ninggalin kami, Tuhan yang gak pernah membiarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, kalau Anda yang mau membawa persembahan, boleh angkat amplop di tangan kanan Anda. Bagi Anda yang mau membawa persembahan, silakan angkat amplop. Angkat amplop di tangan kanan Anda dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih untuk begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Gak bisa kami hitung dan gak bisa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau membawa persembahan kami mau bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan kami mau katakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Bapa yang baik. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, di mana kami membawa dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan Anda yang di rumah. Anda angkat kedua tangan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus mau mengimprove dirinya dengan merubah kebiasaan-kebiasaan menjadi kebiasaan yang baik. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan apa? Amin. Amin. Saudaraku, kantong persembahan di sana, silahkan ada makanan, minuman, silahkan diambil. Jangan lupa ini didukung oleh Hani Setiawan yang menyediakan roti, minuman, semuanya. Jadi kalau nggak dibawa pulang dia akan nangis dan akan bersedih hati. Dan jangan lupa katakan terima kasih kepada Hani yang peduli. Oke?